Mengenal jaminan kesehatan. Macam-macam jaminan kesehatan. Yang pertama ada JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional, SJSN, yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib mandatori, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Kedua ada BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Ketiga ada KIS. Kartu Indonesia Sehat adalah kartu identitas peserta jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Dan yang keempat yaitu ada KI. Kartu Jakarta Sehat adalah suatu program jaminan pemeliharaan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui AP. Selanjutnya yaitu tingkatan Vaskes JKN. Yang pertama ada fasilitas kesehatan tingkat pertama, Vaskes-I, pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh puskesmas, klinik atau dokter umum. Disebut juga Vaskes Primer. Kedua fasilitas kesehatan tingkat kedua, Vaskes II, pelayanan kesehatan spesialistik oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Dan yang ketiga fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, FKRTL. 1. Klinik utama atau yang setara. 2. Rumah sakit umum. 3. Rumah sakit khusus. Adapun pelayanan yang dijamin ada dua jenis pelayanan yang akan didapatkan oleh peserta JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu berupa pelayanan kesehatan, medis, serta akomodasi dan ambulans, non-medis. Contohnya seperti, pelayanan promotif dan preventif, pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis, tindakan medis non-spesialistik, baik operatif maupun non-operatif, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis, pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis. Adapun pelayanan laboratorium yang tidak dijamin JKN yaitu 1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. 2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat. 3. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja. 4. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri. 5. Pelayanan kesehatan untuk tujuan kosmetik dan atau estetik. 6. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas, memperoleh keturunan. 7. Pelayanan meratakan gigi, ortodonti. 8. Gangguan kesehatan, penyakit akibat ketergantungan obat dan atau alkohol. 9. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri. 10. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, sinse, chiropraktik yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan, Health Technology Assessment, HTA. 11. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan, eksperimen. 12. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu. 13. Perbekalan kesehatan rumah tangga. 14. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa, wabah. 15. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. Alur rujukan JKN yaitu sebagai berikut. 1. Dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama. 2. Jika diperlukan pelayanan lanjutan oleh spesialis, maka pasien dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat kedua. 3. Pelayanan kesehatan tingkat kedua di Vaskes sekunder hanya dapat diberikan atas rujukan dari Vaskes primer. 4. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga di Vaskes tersier hanya dapat diberikan atas rujukan dari Vaskes sekunder dan Vaskes primer.
Permasalahan terkait JKN yaitu: pertama, pengaturan kepesertaan menentukan akses peserta untuk mendapat pelayanan kesehatan. Kedua, masih ada kekosongan aturan mengenai kepesertaan, khususnya terhadap kelompok rentan seperti bayi baru lahir, penyandang disabilitas, dan korban kekerasan. Ketiga, tidak ada insentif bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri. Keempat, analisis gender dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Admike menyebut kepesertaan JKN berbasis kartu keluarga (KK) dan nomor rekening suami. Kelima, kepesertaan berbasis KK rumit secara administratif. Keenam, pragmatisme dalam penerapan peraturan dan prosedur kepesertaan. Ketujuh, perluasan kepesertaan berbasis iuran sebagai cara mengatasi defisit.